satu daripada ketika membaca firman Tuhan pakai otak manusia. Kenapa? Nah, jadi ada di luar, tidak di bukannya dalam, lu yang ketika tadi ada bilang di Tuhan sini. nggak ada di kemah, tetapi Tuhan cuma ada di pohon terbantin. Gimana sih ini orang? datang Nggak konsisten sekali orang itu ini. datangnya Nggak, dalam dia bentuk bilang datangnya dia bilang dalam tadi bentuk Tuhan sakinah. adanya di pohon terbantin. Dengar dulu, itu datang dalam bentuk sakinah yang Ibrahim atau Abraham ketahui. Oke? Berbeda dengan ketika ayat mengatakan mengatakan itu tidak menjelaskan masuk ke dalam kemah. Ini harus kau bedakan. Nah, makanya ini jelas, betul. Ini. Ini konkret. Nih, saya kasih tahu buat kau. Betul. Saya harus kasih tahu buat kau bahwa ya dalam Al-Qur'an barang ini juga dibicarakan dan kita coba korelasikan dengan apa yang ada semua. Quran, kita nggak bahas Quran. Dengar dulu, kau dengar supaya kau punya teman yang lagi datang ini yang bicara seakan-akan dia mendiskreditkan bahwa Al-Qur'an tidak punya pemahaman tentang ini. Bahwasanya Tuhan yang mengatakan cerita-cerita ini adalah satu, hanya Tuhan itu saja. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang kemudian menjelma lalu mengatakan cerita hal ini. Sama, demikian juga pakai kitabnya orang Yahudi, yaitu Taurat. Yaitu yang ada di perjanjian lama. Sehingga demikian kau harus dengar bahwa informasi ini hanya datang dari satu sumber. Oke? Kalau kau yang memelintir, jangan asumsi lah, kepanjangan lagi. Ini saya kasih tahu ya, bahasa yang paling rapi ini untuk menjabarkan ini ya, itu adalah walaqad ja'at rasula. Oke, saya baca saja artinya. Dan sesungguhnya ini demikian, ini poin. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat, Ibrahim menjawab selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ini ada di mana penjelasan ini? Penjelasan ini ada di dalam surat Hud 69 sampai 76. Lalu kemudian surat Al-Hijr 51 sampai 60, Az-Zariyat 24 sampai 37. Dengar dulu. Untuk mendapatkan korelasi tepatnya itu berada di Sefer Bereshit. Oke, 18 1 sampai 33. Nah, saya mau kasih tahu yang menjadi asumsi yang berbeda itu memang pada tiga agama ini. Saya kasih tahu buat kau supaya poinnya kau dapat. Yahudi menginterpretasi bahwa yang dalam tradisi ini adalah ketiga sosok yang bernama Gabriel, Mikhail, Rafael tadi. Oke? Mereka sebagai malaikat yang tadi dijelaskan, ada punya tugas masing-masing, ya. Lalu kemudian dalam interpretasi kekristenan seperti yang kau ceritakan, ya, seperti yang kau ceritakan. Nah, sekarang kita mau cari tahu tentang Tuhan itu dengan datangnya di ayat pertama itu seperti apa, sudah dijawab dalam bentuk sakinah. Sedangkan kau permasalahkan masalah masuk ikut ke dalam kemah. Ini kan hal paling lucu. Maka saya mau kasih tahu juga buka buat kau. Dalam interpretasi dalam Muqatil Ibn, dengar. Terakhir. Kita nggak supaya kau tahu bahwa Quran. Supaya kita nggak kau tahu. ngomong masalah pendapat Islam loh. Kenapa ini lari Ini kemana-mana? bukan masalah itu. Ini masalahnya menghubungkan Ini kan sumber. diskusi antara Kristen dan Yahudi. Oke, kalau sudah cukup ya? Karena di Islam ada catatannya juga soal itu. Ada catatannya. Kita nggak diskusi sama Islam. Nih, dalam Islam itu dalam Muqatil Ibnu Sulaiman ya. Nambah-nambah gitu. Dengar, saya kasih tahu dalam interpretasi Muqatil Ibnu Sulaiman supaya si bohongan ini diam dulu bahwa tiga malaikat itu ya dalam Islam itu adalah Jibril, Mikael dan malaikat maut Israel. Nah, di sini kita punya perbedaan gitu loh. Tetapi ketika dijelaskan sama Bang Billy, itu kita mudah untuk mendapati bagaimana menghubungkannya. Tetapi yang jadi masalah, kau memaksakan Tuhan seperti apa yang kau mau. Itu jadi masalah. Sekarang kau bahas. Kepanjangan, gantian. Gak usah memonopoli lah. Kalian bisa nonton video saya yang saya posting itu dari Rabinya Billy. Dia mengatakan bahwa Gabriel bukan Jibril gitu. Ya saya tanggapi dulu ya mengenai Kejadian 18. Jadi Kejadian 18 ayat 1, masa kita cuma baca ayat 1 saja. Jadi Tuhan datang di pohon terbantin, kemudian gak sampai di ayat 1 aja. Kemudian Abraham dia melihat, dia mengangkat mukanya, sudah ada 3 orang di situ yang dia lihat. Kemudian tiga-tiganya dia masuk. Mata. Sabar. Ya. Mata.
Jadi Jangan mengubah-ubah, setelah nggak boleh mengubah-ubah saya kalau Torah. ngomong itu pasti dipotong sama si Billy nih. Karena kamu mengubah Torah. Lo yang mengubah Torah itu ya kalian gimana sih? Loh, Tidak orang dikatakan di situ 3 malaikat, kau bilang 3 enaf. malaikat. Enaf itu mata, bukan wajah Ya, oke, dong. saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan gini. Jadi setelah 3 orang itu masuk di ayat Gimana 13 ayatnya bunyinya coba? Bunyinya gimana ayat kedua? Ya sabar dulu, ganti-gantian dong. Bunyinya coba gimana dulu? Jadi setelah 3 orang itu masuk di Bunyinya dalam, ayatnya gimana ayat duanya coba? oh, tadi kan sudah dibaca. Ya, coba baca lagi. Aduh. Jadi Coba. setelah tiga orang itu masuk, mereka masuk ke dalam. Baca dulu ayat Abraham, duanya. Ini kita Tadi udah membahas. dibaca. Membahas dulu. Abraham dia Baca dulu, menjamu coba. mereka dengan makanan. Baca dulu ayat keduanya. Baca Ketiga dulu ayat orang keduanya, ini cepat. mereka masuk duduk Baca makan. dulu ayat keduanya. Kemudian- ayat keduanya dibaca dulu. Kemudian Ayat salah kedua satu dibaca, ayat daripada kedua, 3 orang ini ayat kedua ngomong dibaca, kepada ayat kedua, Abraham, ayat kedua dibaca kenapa dulu, Sarah woi. tertawa? Dan di Ayat situ kedua dibaca dikatakan yang dulu. ngomong itu Woi. yang ngomong Ayat itu kedua dibaca adalah dulu, Hashem. ayat kedua Dimin dibaca, tidak mau ayat baca. Jadi kedua bukan dibaca dulu, manusia ayat gitu loh, kedua tetapi dibaca Hashem dulu. Ayat atau kedua Tuhan dibaca yang ngomong dulu, kepada ayat kedua dibaca Abraham. dulu. Artinya bahwa kalau misalkan dia Kenapa tidak mau baca? Takut bukan dia. nggak mau baca, dia mau mengalihkan gitu loh. Baca dulu, baru dilurusin kesalahannya. Baca dulu, Ya, ayo. saya baca kemudian jangan dipotong ya. Ya, baca dulu. Ya oke, baca aja kan. Nah, ya baca ya. Nah. Jadi bahkan Yahudi pun mereka Baca ngemis-ngemis. dulu, baca. Loh. Baca dulu. Ketika ia mengangkat, Udah, diam aja dulu yang slim-slim, nggak nyambung. ini mau dibaca loh. Ya, Gimana sih coba ini baca. orang? Siap. Ya. Mana dia? Iya. Ya, Jadi baca. ketika dia mengangkat Angkat matanya, apa? dia melihat Angkat 3 apa? orang berdiri. Pantat kah? Kepala kah? Loh, lu kan bilang yang benar kan mata gitu loh. Orang Iya, mata coba ya baca pasti angkat yang muka benar. juga lah. Masa Iya, angkat coba mata baca. saja nggak angkat mukanya, kan lucu gitu. Iya, coba. Bisa ngangkat. Jadi terjemahan itu ada beberapa terjemahan gitu loh. Iya, udah Jadi, coba bacanya gimana? Terjemahan Coba. itu tidak harus secara letter Iya, gitu, bacanya tetapi gimana sesuai dulu, dengan ngomong dulu. Ya, coba baca dulu. Kalau nggak baca, gue mute. loh, saya baca lu potong-potong gimana sih ini Iya, coba orang? baca. Ya. Ya, Sekarang. oke, jangan dipotong ya. Ketika dia Ya. mengangkat, saya baca yang lain ya, saya nggak baca terjemahan yang lain. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat. Salah. Nah, ini Yahudi itu licik kayak gini nih. Makanya nggak bisa. Salah. nggak mau ganti-gantian. Katanya tadi bilang dibaca gitu. Enggak, karena kau salah, nggak boleh merubah hukum. Jangan sampai kau merubah Taurat itu sekecil apapun Mau tidak boleh. salah atau Loh, tak salah, di kalau dia mana baca dulu, Torah mengatakan baca tiganya adalah gimana? malaikat. Kalau memang kalian nggak merubah Nggak Torah. ada, nggak boleh merubah Torah setitik pun. Kau merubah, kenapa? Ada kata di situ. Bukannya Mata rabi-rabi kau jadi baca. menuduh orang-orang Samaria, orang Israel juga merubah Torah gitu. Bacanya salah itu. Betulin dulu coba. Wah, Betulin. rabi-rabimu mengatakan orang Israel merubah Torah. Betulin. Kalau nggak pakai King James. Ayo King James. Loh, siapa yang merubah Ayo. tuh kalau bukan Ayo, orang-orang bener ya, Israel muka. Utara? Mengangkat muka. Orang Israel Utara yang merubah Torah loh. Orang Israel sini. Nah, inilah kenapa dia tidak bisa membaca. Ya, coba baca yang benar. Tadi saya baca, lu kan Ya, coba. bilang salah. Saya baca kau bilang salah. Diluruskan. Kan saya yang punya Torah kan orang Yahudi yang bukan Kristen. samping ini dulu. Tolong kau marahin. Iya, dia nggak mau diskusi dengan baik gitu, bro. Bukan begitu, betulin dulu. Ini nih, kau betulin marahin dulu, itu karena yang ada suara itu, ada suara. Jadi Kau yang marahin. merubah Willy, Torah itu saya orang-orang boleh- Israel Bang Willy, sebenarnya itu. saya boleh bertanya nggak tentang Yang slim, diam aja slim, nggak paham tentang ini. Makanya slim, diam Nih, aja. kau marah dia diam nih. aja. Iya. Kau marah dia nih. Biar si Demian sama si Billy. Kalau Islam Oke, kita lihat ya paham. King James ya. Hanya King aku James. pula. Yuk, nih muka dengan muka, bener kah muka? Nah, makanya saya ngajarin si siapa namanya Damian ini untuk jadi cerdas. Ini ada King James ini, ada King James. Oh, Aku tadi itu buka. saya udah Buka. benarin yang kau katakan. Sekarang Itu kamu kau ini baca, tadi kau putar-putar baca lagi kan gitu loh. masih kau belum benerin, kau masih ngomong aja. Kau bilang aja mau lari dari topik gitu Oh, loh. enggak, karena saya itu terstruktur. Kau kebiasaan. Kau kebiasaan Kalau gitu. lurusin. Kalau selalu Kita lihat terjemahan LI dan King James ya. Iya. Ini cuma terjemahan. Kalau masih nggak paham ya keterlaluan. Mau paham orang pemahaman teks aja salah. Loh, kalau saya salah nggak mungkin Yahudi di Indonesia ngemis-ngemis LAI gitu loh. Enggak buktinya yang lain digini ini. Buktinya Rabi Yakob Baruk Lihat ya, mengatakan taruh, bahwa saya- Yahudi di Indonesia gunakan LAI.
tunggu FF nih nasib Elai. Ya, siap. Abang, nasib Ini Elai. yang beda berarti. Nasib Elai di tangan Yahudi nih, kayak gini nih. Iya, udah pakai terjemahan LAI. Malah ini lagi, salahin terjemahan LAI gitu loh. Lah, emang Otoritas salah. Yahudi di Indonesia aja lo yang ngomong. Oh, gini loh. Nasibnya gini nih, Elai di sini. Dijadikan ini buat di dalam kolong doang, buat ini apa kecoa. Tuh. Ini tadi baru cari di mana Alkitab Elai. Tuh, ternyata di kolong. Ya, Yang digoreng coba sudah kita bisa lihat. dimakan. Jadi Apakah benar? nggak usah pakai terjemahan LAI lah, bro. Nah, Iya makanya kan lu gue suruh lu. ini TB LAI ya, TB LAI dan KJV, jelas. Nah, dalam LAI ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Nah, dalam King James, and he lift up his eyes, bukan face. Itu. Eyes, Ya. mata. Jadi lu benerin dulu Damian cara bacanya, nanti udah bener cara bacanya baru lanjut. Gitu. Ya udah, Iya, kau cari cari nih, bahasa lagi yang cari lebih nih. kau pahami. Kalau kau lebih pahami pakai King James, ya pakai King James. Apa itu kan Demian, cuma masalah bahasa. kasih kesempatan temanmu bicara kali, Demian. Ya, boleh. Iya, suruh dia bicara. Dia mau bicara apa? Kita lihat. Itu ada Daniel, ada Bang Daniel itu. Iya, tunggu itu yang pakai nama Profesor Dokter dia bicara. Kita mau dengar dia bisa bicara apa kira-kira. Coba bicara. Nah, Udah nggak nyambung kalau bicara sama Islam. Kitabnya aja baru turun dari langit, jadi nggak nyambung. Ngapain bicara sama Islam? udah selesai. Gitu doang. Iya. Oke. Iya, Silakan. kalian Mute. nyimak aja. Jangan disambung orang ketika Jangan lagi bicara. disambung. Ya udah cukup. Kalau udah cukup, Swab. kita mau Aja. Daniel bicara. 10 komentarasi. Ini sama si Oke. Demia. Wait, Udah, kalau sudah diam. Ini kita kasih Daniel nih. Ada juga orang Daniel nih. Cuma kejadian 18:10 dalam komentarasi ya. Iya. Ya, oke. Oke, Yang semuanya. siang. Saya mengajak kita semua baca ayat ke-22. Saya pakai TB ya. Oke. Kejadian pasal 18 nomor 10. Iya. Kejadian 18 ayat 22. Hmm. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Kita lihat kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Berarti orang yang pergi itu ada 2 orang atau 2 malaikat. Lalu sisa 1 orang karena ada 3 tamu kan. Kita baca ayat 22 kembali. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Hasem. Berarti dari 3 malaikat itu 1 Hasem. Oh bukan. Kenapa yang 332? Karena yang satu sudah melaksanakan tugasnya menyembuhkan luka Abraham. Buktinya Abraham sudah sembuh tuh. yang tidak ikut. Lukas sunat. Karena malaikatnya udah sembuhin Abraham, jadi balik ke posnya. Tapi tidak ada keterangannya di Iya, adanya memang Dalam- pasti bukan di situ. kitabnya. Adanya di Makanya- orang-orang. Makanya kalau cuman bisa nolak Bang Daniel, memang begitu ujungnya. Kalau nolak semua tafsiran yang sudah ada berotoritas lebih dahulu, pasti demikian. Kan begitu. Sedangkan tidak punya pembandingnya gitu loh. Bahkan Demian saya suruh untuk baca pembanding yang diciptakan sendiri setelahnya. Tidak bisa. Kalau di Islam ada sekian banyak hadis, ada sekian banyak juga kisah-kisah yang dikonfirmasi. Saya pernah bahas ini seharian full. Dan saya bisa datangkan itu kisah-kisah yang kemudian berhubungan dengan itu. Nah, kita lanjutkan dalam komentarnya ini Rashi pada kejadian pasal ke-18 nomor ayat yang ke-10. Nah, kita lihat ya. 18 nomor 10 ya. Pada komentarnya Rashi mengatakan aduh. Nah, Agent of Ah. God. the angel was not announcing that he would return to him, but he was speaking to him as God's agent, meaning that God would return. Aku pasti akan kembali. Malaikat itu tidak mengumumkan bahwa dia akan kembali kepadanya,
tetapi ia berbicara kepadanya sebagai agen dari Tuhan. Artinya Tuhan akan kembali. Ya, perwakilan dari Tuhan. Jadi yang berbicara itu artinya malaikat sebagai agen atau perwakilan daripada Tuhan untuk berbicara seperti itu di ayat 10 itu. Kapan bicara? Oh, Ji mau ngomong, silakan. Kasih Ji dulu ngomong. 1 menit aja bang. Yang pertama, Ji kan pernah ngeliat tuh, katanya kan Yesus berasal dari Yahudi kan. Berarti kan kalaupun mengikuti berarti ngikut agama Yahudi kan. Nah, kenapa Kristen ngotot dengan penjelasan para Judaism, penganut paham Yahudi, padahal mereka yang punya kitabnya kan gitu. Budak Kemudian aja sih masak nasi sana dulu. Profesor diam dulu, aku nggak bilang sama abang dah. Aku tanya sama Bang Billy kok sebagai pemilik kitab. Kemudian yang kedua, Bang kalau Billy menurut pilih kitab. Waduh, diam Pak. dulu, diam dulu. Tadi lu Zia udah ngomong, udah diam. Terus Bang Billy, mungkin saja kayak Bang Demian dan teman-teman itu nggak kenal dengan malaikat Mikail karena kan mereka nggak punya luka sunat gitu loh Bang, ya kan Bang? Ya gitu sih kalau menurut saya. Masak sadar pas. Oke. Aduh, gak jambung. Oke, jadi aku bahas lagi ya. Sebenarnya poinnya di ayat 9 ini. Jadi, dan mereka berkata kepadanya, di mana istrimu Sarah? Dan dia menjawab, there, di sana, di tenda. Nah, baru ayat 10. Lalu salah satu dari mereka berkata, aku akan kembali kepada kamu tahun depan, dan istrimu Sarah shall have a son, akan mempunyai seorang anak. Sarah was listening at the entrance of the tent, which was behind him. Nah, kita lihat komentarnya. Katakan, aku akan kembali lagi tahun depan. The angel was not announcing that he would return to him. Jadi malaikat ini tidak memberitahu, mengannounce ya, mengumumkan bahwa dia akan kembali kepadanya. Ya, but he was speaking, tapi dia berbicara kepadanya, kepada Abraham sebagai apa? Perwakilan tangan Tuhan atau agen Tuhan. Meaning that God would return, artinya Tuhan yang akan kembali. Ini penjelasannya. Kenapa demikian? Karena ketika salah satu dari 3 orang malaikat ini, ya di ayat 9 kan tadi mereka 3 orang ini, salah satunya berkata, aku akan balik lagi ke sini dan engkau akan punya anak. Nah, di sini malaikat ini tidak balik lagi untuk berbicara, untuk mengabarkan kabar ini bahwa punya anak. Artinya itu adalah malaikat itu sebagai agen atau kepanjangan tangan Tuhan, bahwa yang datang sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Di ayat 16 ayat 10 tadi juga, and the angel of the Lord said to her, I will greatly multiply the seed of he had no power to multiply. Jadi ayat-ayat begini sudah banyak di dalam seluruh Torah ya, yang menyatakan bahwa malaikat berbicara tapi yang menggenapi adalah Tuhan sendiri. Nah, kita lihat nanti kan ayat 10 ini malaikat yang berbicara. Nah, tapi di waktu yang akan datang tahun depan itu Tuhan sendiri yang datang, itu yang ngomong kepada. Nah, kita lihat. Nah, ini dia nih. And Sarah loud to her saying, now I'm lost the ability. Am I have enjoyment with my husband so old? Jadi Sarah ketawa nih kan. Nah, jadi di sini malaikat, salah satu dari 3 malaikat itu berkata begitu, tahun depan istrimu Sarah akan hamil gitu. Nah, aku akan datang. Nah, yang datang itu bukan malaikat ya, tapi Tuhan. Malaikat hanya sebagai penyambung lidah pesan Tuhan kepada Abraham itu. Penggenapannya di pasal berapa ya Pak? Terus di slide kita lihat. Jadi kan ayat 10 ya. Ayat 10, the one said, salah satu dari 3 orang itu berkata, aku akan kembali kepadamu tahun depan dan istrimu Sarah akan punya anak. Kita lihat aja. Kita lihat nanti Sarah ketawa kan? Sarah ketawa tuh. Kita lihat di ayat berapa ya? Yang dia punya anaknya ini. Dah, makan siang dulu semua ya guys. Gua turun dulu, iya. lapar. Oke guys. Pengenapannya di ayat waktu dia punya
itu loh punya si Ishak. Coba kita lihat mana ya. Coba Sueb, pengenapannya di mana Sueb? Bantu dong tolong. Yang mana? Pengenapan yang Ishak itu lahir itu. Oh, itu di ini. Aduh, itu yang di kejadian beresi 17 kalau nggak salah itu. Iya 17. Tetapi Kok jadi mundur? Kok kronologinya jadi mundur? Gini, jadi kan ada dua kali ini. Jadi di sini yang ayat 17, pasal 17. Tapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah. Tidak gitu. Iya, pakai LAI. Gak malu ya? Iya kalau gue pakai Hebrew, kalau gue pakai Hebrew kan nggak paham. Jadi balik lagi ke LAI gitu kan. Yahudi itu masih ngemis-ngemis LAI. Oh enggak, justru Yahudi itu mengoreksi. Ya udah pakai aja. Ya, ambil lihat kejadian 17 sama 19. Sakit hati. Kejadian 17 nomor 19. Coba ini. Ji. Mana Ji? Apa? Ji. Nah, ini. Coba Ji baca. Bang Sueb. Ji, tolong bantu baca. Tadi kan Bang Billy bilang pada kedatangannya pengabaran tentang kelahiran Ishak yang kedua itu Tuhan akan datang sendiri tidak pakai agent. Tapi kenapa secara kronologis kok malah mundur? Oh enggak, ini soal anak itu yang pertama. Anak buatkan. Bisa Ji minta tolong dibacakan Ji. Yang ini, yang biru itu, yang kublok itu. Tetapi Allah berfirman, Tuhan tidak melainkan dirimu. Apa sih? Istrimu. Melainkan istrimu. Terus? Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menerima dia, menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjian. Oh, perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Oh, sunat. Oke. Kelahiran Nabi Ishak. Kelahirannya itu di Kejadian 21 itu. Oh, kejadian 21. Oke. Iya. Kejadian 21. Perjanjian kekal itu yang dimaksud sunat itu kan, Bang ya? Betul. Oh, ini. Nah, ini. Coba Ji. Tolong. Besarkan dong sayangku, kecil betul. Sudah nih. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Jelas? Baru kemudian menyunatnya. Jadi di ayat yang tadi tuh, yang 10 tadi, 18 ayat 10, yang berfirman itu kan malaikat ya, berkata itu malaikat ya. Itu sebagai kepanjangan lalu salah satu berkata, yaitu malaikat ya, I will return to you next year. Ini berarti ini Mikael. Aku akan kembali kepadamu tahun depan dan istrimu Sarah shall have a son, akan memiliki seorang anak, akan melahirkan seorang anak lah. Sarah was listened at the entrance of the tent which was behind him. Sarah nguping ya dari balik kemahnya. Nah, terus komentari Rashid tadi dikatakan bahwa ayat yang berbunyi Syaf Asuf ya, I will certainly return, aku akan kembali lagi, maksudnya ialah the angel was not announcing that he will return to him, maksudnya ialah sang malaikat itu tidak memberitahu bahwa ia akan kembali lagi kepada Abraham, but he was speaking, tapi dia berbicara kepada Abraham sebagai agent daripada Tuhan, perwakilan dari Bos naikin si Demian katanya, Demian. Meaning that God would return, artinya bahwa Tuhan akan kembali lagi.
Ya, sama halnya dengan 16 ayat 10 coba. 16 ayat 10 16 nomor 10. Ayat 16 ayat 10. Oke. Wait. Naikin dulu. Ini yang Naikin bicara si malaikat ya. Demian 1 naikin dah. Lalu. Kalau sendiri dia turun, orang nggak disuruh turun, dia turun. Ya, jadi hal ini sama halnya dengan kejadian 16 ayat 10 yang ngomong malaikat, tapi yang melakukan Tuhan. Malasyim ini. Ya. Nah, ini kan, lalu malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, jadi yang ngomong situ malaikat, ya. Aku akan memperbanyak keturunanmu. Emang malaikat bisa? Ya, malaikat itu sebagai kepanjangan tangan, sebagai agent daripada Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Yang melakukan Tuhan sendiri, gitu. Itu pemahamannya. Terus, Tapi ayat ke-13-nya, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab di katanya, mana nih? bukankah Ayat yang di mana? situ 13. Iya, yang telah 13. Tuhan yang telah dilihat oleh Hagar itu dikasih nama El Roy oleh Hagar. Tunggu kalau gitu. Coba lihat rasinya. Bentar. 16:13 ya. 16 nomor 13. Lah, mana sih Damian kagak ada? Kena azab. Adanya John Trot Awalo Tony Siagian. Nah, di dalam rasi gue Saya punya narasi, bahwa ada satu narasi yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran berdiri sendiri dan kemudian memberikan sesuatu yang orang Kristen ini salah paham tentangnya. Karena mereka tidak mau terima itu oral Torah dan lain sebagainya, mereka akan semakin keliru di situ. Kalau mau dengar, sebelum saya tinggal, saya kasih tahu bahwa dalam Al-Quran dan kita orang Islam itu meyakini bahwa para malaikat itu pada akhirnya tidak makan makanan yang disuguhi, karena secara iya betul kan Bang Billy ya, secara ini ada kebetulan saya ada dengan midrasnya. Bang Billy itu pasti bisa menjelaskan karena ada penjelasannya kan Bang Billy, nanti Bang Billy silakan jelaskan. Tetapi yang saya ingin bertanya, bagaimana Daniel atau orang-orang Kristen ini memahami malaikat itu memakan hidangan tersebut? Bagaimana memahaminya? Sedangkan mereka adalah malaikat. Kalau merujuk untuk kembali kepada oral Torah, tidak masalah. Tetapi kalau Islam, ada di ayatnya mengatakan kenapa kemudian ada dua hal. Mengetahui bahwa itu malaikat karena mereka mengatakan dirinya malaikat atau utusan, lalu kemudian yang kedua karena mereka tidak memakan makanan tersebut. Ini dalam Kejadian 16:13 Kejadian 16:13 dalam Targum. Ini, ambil perhatikan ya. And she gave thanks before the Lord who spake to her, and thus said, Thou art he who lives and art eternal, who says, but art not seen, for she said, For behold, here is revealed the glory of the Shekinah. Nah, Lagi Shekinah. ya, Shekinah Jadi itu yang dilihat adalah- itu Shekinah. Ya, terangin dulu Shekinah apa ke dia. Ya, jadi Shekinah itu merupakan sebuah kehadirat ilahi. Begitu di Divine Iya. Presence. Atau glory of the God, kemuliaan. Kemuliaan Tuhan. Hmm. Jadi yang lihat itu kan di Kejadian 16:13 kan, Genesis 16 nomor 13 gitu. Iya. Jadi yang dilihat oleh Hagar ya. Kan Tuhan telah berfirman kepadanya, itu sebutan El Roy. Makanya kalian ini Kristen memang tidak bisa memahami Torah secara komplit, secara komprehensif. Kenapa? Kalian tidak punya oral Torah yang menjelaskan detail daripada suatu ayat. Misalnya tadi
manusia, Tuhan melihat manusia. Bagaimana bisa? Sedangkan Musa dibilang waktu dia minta kepada Tuhan, Tuhan perlihatkanlah kemuliaanku padamu. Tuhan bilang apa? Tidak ada yang melihat aku bisa hidup. Nggak ada, berarti tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, pasti mati. Gitu. Bang Bil. Jadi, ya. Coba, berarti pemahamannya, maaf ya menyela. Berarti pemahamannya Yahudi tentang seperti kalau di dalam Islam itu laisa kamislihi syai'un. Allah nggak serupa dengan apa pintar. itu. Sama ya, Pintar. Betul. Hari ini pintar. Bagus. Yes, pintar tiap hari loh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikum. Tadi sebenarnya mau nanya masih itu tuh yang tadi naik itu si profesor. Cuman dia kabur. Cuman ya gak apa-apa lah, sama Bang Billy aja yang nanyanya ya. Gak apa-apa kan? Ya. Begini Bang Billy, misalkan nih ada orang yang udah tahu nih, misalkan udah tahu barang tersebut itu cacat gitu ya, misalkan menurut pemahaman dia nih. Terus dia nyolong, dipakai sama dia Bang Billy. Itu namanya orang gimana Bang Billy? Diakui lagi. Ya jahat lah itu termasuk orang jahat. Karena apa? Pertama mencuri, kedua. Makanya tadi kenapa saya selalu menekankan, meluruskan Damian atas kesalahan tekstual yang dipahami. Sekarang ini, teksnya salah. Terus mau bisa paham konteks, terus mau ngajarin orang, teksnya aja salah. Kayak tadi, maka Abraham mengangkat mukanya. Kalau muka itu panim, tuh muka. Nah, kalau enaf itu mata. Nah, jadi cara belajar Torah sistem Yahudi ialah teks dulu baru konteks, gitu. Tidak boleh konteks dulu baru teks, mustahil. Gitu. Untuk Bang Jontret, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kira ente Kristen. Sorry ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Tadi pengen nanya ini apa pakai nama-nama profesor lagi ya, kita mau dites aja. Oh, si Prof tadi yang warna pink. Iya. Oh, itu namanya kan profesor ya. Itu mau dites pakai pertanyaan itu sebenarnya, cuman dia keburu kaburnya. Oke, ini saya mau saya mau kasih data yang tadi dibicarakan oleh Akhi Abi ya. Ini data ya. Malaikat itu makan nggak sih waktu dikasih hidangan? Nah, kita lihat. Malaikat makan nggak? Setahu aku yang makan cuma jin sih, bukan malaikat. Nih. Kemudian. Oke. Dia berkata make ready quickly 3 measure of meal. Jadi buatkanlah 3 makanan dengan cepat ya bikin makanan yang enak. As it happened, setelah itu terjadi, the bread was not brought to the. Setelah semuanya terjadi, roti itu tidak dibawa kepada mana tadi? Ini table because itu yang table because ke meja. Karena it had accidentally ada terjadi suatu kecelakaan, become unclean. Jadi rotinya menjadi kotor, tidak bersih. And our father Abraham, dan bapak kita Abraham seperti biasanya selalu makan setiap hari roti yang bersih, dalam keadaan bersih ya. Abraham himself serve his guests. Abraham sendiri melayani tamu-tamunya, and it appeared to him, dan nampak kepada Abraham bahwasanya 3 orang itu makan. Tapi this illusion, tapi ilusi ini di dalam kenyataannya malaikat tidaklah makan. Only Abraham, hanya Abraham dan ketiga temannya, Aner, Eskol, dan Mamre, dan Ismail. Dan anaknya Ismail mengambil bagian di meja makan. And the portion set before the angels, dan makanan yang disidangkan di hadapan malaikat itu were devoured by a heavenly fire. Disamber oleh api dari langit. Mana? Berarti selaras ya? Iya. Pemahaman kita mirip-mirip gitu loh. Insya Allah. Bang, tadi ada sedikit yang Bang Demian bilang itu.
Di situ kan dia bilang bujangnya ya. Anak bujang itu kalau menurut Abang Menahem Ali kan itu diganti ya. Sebetulnya kalau dari Yahudi sendiri menuliskan itu Ismail dengan jelas nama Ismail gitu kan. Tapi diganti di LAI menjadi anak bujang. Terus menjadi hambanya gitu. Dirubah-rubah terus sama LAI. Kalau dari Yahudi sendiri apakah percaya kepada Nabi Ismail itu, Bang? Ya Ismail iyalah. Dalam catatan Yahudi, Ismail itu belajar Torah. Bahkan nama Ismail itu nih ya, nih. Ketika Ismail itu masih dalam kandungan, Tuhan bilang begini, kasih nama anak ini Ismail. Nah betul saja, begitu lahir namanya Ismail. Nah berbeda dengan adalah dalam kitab suci sebelah mengatakan, hendaklah engkau berikan nama Immanuel. Begitu lahir jadi Immanuel namanya. Begitu lahir namanya jadi Immanuel. Yesus Kristus. Tapi sebetulnya Immanuel sendiri itu kan bukan buatan untuk Yesus ya? Oh enggak ada sama sekali. Tidak ada merujuk kepada Yesus karena itu murni perang Syria Ephraimite War. Dua raja, Raja Pekah ben Remalia dan Raja Retsin yang mengepung Raja Ahaz Yehuda gitu. Immanuel artinya Tuhan beserta kita, beserta Ahaz dan Yehuda. Ya. Nubuatan itu digenapi di mana? Di kitab 2 Raja 15, di mana kedua raja itu dibunuh. Setelah anak itu bisa ngomong ayah dan ibu kurang lebih 1 tahun, kedua raja itu mati. Nah, dengan kata lain, Immanuel Tuhan beserta Ahaz dan Yehuda sudah tergenapi, tidak menunggu 700 tahun ke depan. Gitu. Soalnya itu juga bahasanya kan telah ya. Oh iya. Bukan itu, dia gitu kan. Itu udah bentuknya Past tense. ini 9 itu mungkin. Saya 9 itu mah. Last question, itu jelas. Bang. Last question please. Kalau ya, oke. I'm sorry, maaf. Kalau misalnya Abang Yahudi, maksudnya Judaism ya, mempercayai Nabi Ismail alaihi salam. Berarti apakah Abang juga mempercayai bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu juga keturunan dari Bani Ismail gitu? Cuma itu. Nah, ini kan kemarin terjadi apa namanya, fenomena yang sangat menggetarkan di dunia habaib. I will not force you, okay? Iya. Ini kemarin ada terjadi keguncangan di dunia habaib di Indonesia. Nah, ini kan ditelusuri, ya. Ternyata Habib-Habib itu berdarah DNA Yahudi semuanya. Yang bermarga ada beberapa marga-marga dan marga-marga itu memang marga-marga itu berbau bernama-nama Yahudi, cuman diarabkan gitu, namanya. Gitu. Jadi apakah mungkin ya kalau kita lihat garis keturunan ya memang satu ayah, karena kan dari Abraham Avinu, Bapak Abraham punya 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak. Nah, orang-orang Ismail inilah yang nantinya dari keturunan orang-orang yang beragama Islam, dan Ishak adalah orang-orang yang beragama Yahudi dari anaknya yang bernama Yakub yang diganti menjadi Israel. Nah, Kristen ini dari mana asalnya? Apakah dari Abraham? Apakah dari Ismail? Apa dari Ishak? Apa dari Yakub? Kan begitu pertanyaannya jadinya gitu. Nih, saya akan bacakan tentang Ismail. Nah, Ismail. Jadi Ismail itu belajar Torah juga di dalam sumber-sumber Judaism, dikatakan dia belajar Torah. Cuma Ismail itu memang suka pergi, suka berburu dia. Nah, kalau Ishak menghabiskan waktunya banyak di kemah untuk belajar Torah. Nah ya, when Isaac grew up, quarrel broke out between him and Ismail. Jadi ya adik kakak biasa suka berantem ya, ketika Ishak grow up ya, bertumbuh besar, banyak perdebatan atau ribut kecil di antara Ishak dan Ismail.
on account of the right of the firstborn. Nah, di dalam hal hak anak sulung. Nah, lah ini normal ya di dalam dunia biasa aja, sekular juga begini. Kalau suami punya istri dua, kan dua-duanya anak sulung gitu. Anak yang pertama gitu. Ismail insisted he should receive a double portion of the inheritance after the death of Abraham. Ismail mendesak bahwa dia harus menerima porsi yang bagian yang double, 2 kali lipat dari warisan setelah Abraham mati. Dan Ishak should receive only 1 portion, dan Ishak harus menerima hanya 1 porsi saja. Ismail, who had been accustomed from his youth to use a bow and arrow, was however insisted that Abraham make offer to Isaac all he owned. Jadi dikatakan Ismail sepanjang umurnya waktu dia dewasa, ya remaja ya, youth ya, remaja, habiskan waktunya untuk berburu ya dengan panah. Jadi Ismail, who had been accustomed from his youth to use the bow and arrow, was in the habit of aiming his missile in the direction of Isaac, saying, at the time that he was but jesting. Sarah, however, jadi ini perkelahian antara adik dan kakak ya, seperti biasa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Ismail itu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan. Mas, aku lagi cari ini. Nama. Nah, tadi ya. Kelahiran Ismail ini harusnya dicari. Kelahiran Ismail. Ini benar-benar beliau itu diakui oleh Judaism ya. Insya Allah. Nih, kita mesti lihat dulu ininya. Mana ya yang dikasih nama? Nah, jadi dia adalah 4 atau 7 ya, 7 atau 6 gitu, merupakan manusia yang namanya dikasih oleh Tuhan langsung gitu. Salah satunya Ishak, nah salah satunya juga Ismail gitu. Tunggu lagi cari datanya ini. Kalau pakai data seru ini. Kalau anak perjanjian itu Ishak atau Ismail? Ismail dong. Kalau di dalam Torah yang soal akedah Ishak, anak perjanjian itu Ishak ya, Ishak. Ya. Namun demikian, apakah Ismail juga ada diberikan janji? Ya jelas, Ismail juga diberikan janji di mana dari mereka akan ada 12 princess atau pangeran-pangeran atau raja-raja yang besar, dan Tuhan dikatakan akan menambahkan keturunan mereka juga sama seperti pasir di laut banyaknya, sama itu. Ayatnya ada. Maksud saya eternal covenant itu loh, perjanjian kekal kepada Ismail atau kepada Ishak. Kalau dari sumber tanah dalam Torah yaitu kepada Ishak gitu. Apa sih yang kan menjadi pertanyaan, yang dijanjikan tuh apa gitu? Kita kan perjanjian. Nah, perjanjiannya apa? Dari pihak Tuhan, dari pihak Abraham harus memotong kulit katan ya, harus disunat dari pihak Abraham. Nah, daripada Tuhan yang dijanjikan apa sih? Itu tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu ya Kanaan itu yang dijanjikan oleh Tuhan bagi Abraham, Ishak dan Yakub gitu. 12 sukunya jadinya apa yang tergenapi dari situ? Oke, kita lihat ya. Kita lihat Ismail. Maaf ya Bang, kalau menurut Ji masuk akal Nabi Ismail sih, karena keturunannya jatuhnya ke Rasulullah meluasnya ke seluruh negara gitu loh. Ji, jangan dulu dipotong, biar ambil jelaskan dulu pakai midras. Iya. Biar ambil dulu jelaskan. Nanti ambil selesai jelaskan baru Ji tanggapi, oke? Kan yang dijanjikan itu kan adalah tanah. Lalu ini mesti dari sunat ini, adalah sunat ya, sunat. Jadi kita lihat sunat.
Jadi kita ngelacaknya dari sini nih. Ntar Om Billy buka juga di Beresi 17:20. Iya, iya. Tanah, tunggu tanah. Sunat, terus tanah. Nah, ini pasti ketemu nih. Tanah. Jangan cuman ayat 20-nya ya, dari 18 juga sampai 18, 19, 20. Sunat. Kita harus lihat dulu dalil ayatnya soal sunat. Di situ baru kita tahu apa sih yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham setelah ia melakukan perjanjian sunat ini. Inilah perjanjian Tuhan. Terus dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat, terus katanya maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Orang sunat harus dimatikan. Selanjutnya Abraham berfirman kepada Hasem berfirman tentang istrimu Sarah, janganlah engkau menyebut dia Sarah lagi dengan kata Sarah. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawalah. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ia memiliki seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Hasem, sekiranya Ismail berkenan di hadapanmu. Tetapi firman Tuhan, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal dan untuk keturunannya. Tentang Ismail, nah ini jadi ada dua perjanjian ya. Satu itu, satu lagi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Ku buat beranak cucu dan banyak. Jadi sama, anak beranak cucu dan banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi firmanku akan, ya. Ayat 21. Iya, tetapi perjanjianku akan kuadakan Leningrad Kodes, tetapi oke. Fedberiti Akim et Yitzhak Asher Telet Lecha Sarah Lemoet Hazeh Beshana Akharet ya. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan bagi Sarah tahun depan dan yang akan datang pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua dan disunat. Abraham berumur 90 tahun ketika ia disunat. Ismail anaknya berumur 13 tahun. Jadi yang pertama disunat, yang pertama melakukan perjanjian dengan Tuhan adalah anaknya ialah Ismail secara tekstual ya. Ishak belum ada ini. Pada hari itu Abraham dan Ismail anaknya disunat dan semua orang sisi rumahnya. Berarti baik Abraham maupun Ismail terikat terhadap perjanjian itu ya, bahwa betul. Hasem hanya mengadakan perjanjiannya dengan Ishak, bukan Ismail. Ismail juga. Ismail harus terus. Ismail juga. Tadi itu tekstual itu janjinya Tuhan. Nah, tetapi makanya janjinya apa sih? Dengan Ishak. Lalu janjinya apa? Itu yang perlu kita tahu. Ini kan kita belum tahu janjinya apa. Dengerin. Janjinya apa sih? Nah, bukankah ayat 18 dan 19 itu bentuk penolakan Hasem terhadap Ismail?
Salah. Makanya anak perjanjian. ini kan masalahnya yang dijanjikan kan apa? Ini perlu yang perlu kita kupas ini yang dijanjikan apa? Yang ini tuh gini Bang Billy, yang perlu itu adalah dikawinkan semua ayat. Ketika dikawinkan semua ayat, dikompromis bahwa ternyata itu adalah namanya perjanjian Abraham. Nah, dibuktikan juga dengan semua bahwa perjanjian itu dilakukan dengan Abraham. Ada di kalimat ayatnya. Kalau dengan Abraham, lalu kemudian siapa-siapa yang mengikuti Ibrahim atau Abraham, maka dia terikat dengan perjanjian. Ini janjinya ini 17 ayat 6 yang sampai selanjutnya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan besar raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan apa? Negeri ini. Nah, tanah yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Nah, jadi kita tahu nih, yang ditolak tadi Tuhan bilang tidak dengan Ismail. Kenapa? Karena Ismail sudah punya tanahnya sendiri, gitu loh. Ismail sudah punya daerahnya sendiri. Makanya kita perlu cari janjinya apa sih? Janji Tuhan kepada Abraham ini soal tentang Ishak itu apa? Tanah. Nih, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Beginilah firman Tuhan, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Apa? Sunat. Begitu. Jadi dari pihak Tuhan, makanya kenapa dia menolak Ismail, bilang tidak, bukan kepada Ismail, tapi kepada Ishak. Apa? Yang dijanjikan tanah. Karena untuk orang-orang Ismail tanahnya sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, di daerah Jazirah Arab ada itu. Ada satu kalimat yang mungkin kurang diperhatikan, ayat 8. Itu Bang Daniel, mungkin kita mengerti dulu maksud Bang. Akan menjadi Allah mereka. Bang Daniel akan menjadi Allah Ishak dan keturunannya. Mungkin kita harus ngerti dulu apa yang disampaikan Bang Billy itu berdasar ayat yang mengatakan bahwa perjanjian dengan Ishak dan tidak untuk Ibrahim. Itu diartikan oleh Bang Billy bahwa itu keterkaitannya dengan tanah yang diperuntukkan, gitu ya. Tetapi secara keseluruhan di ayat lain perjanjian ini adalah perjanjian Ibrahim yang tentu mengenai seluruh orang-orang yang punya keterikatan dengan Ibrahim mulai sampai pelayan-pelayannya, gitu loh. Justru kalau dipikir ya, ini justru lebih dulu Ibrahim yang disunat daripada Ishak. Kalau yang saya baca itu ayat 8 itu bukan soal teritorial, bukan soal tanah. Tetapi ini kan bahwa Hasem khususkan dirinya menjadi Allah Ishak dan keturunannya. Loh, emang itu akan menjadi Allah mereka. Ini waktu disunat perintah dari Tuhan. Yang melakukan siapa? Ishak atau Ismail bukan yang melakukannya? Ibrahim sama Ismail. Iya, berarti Tuhan Ismail juga dong. Karena Ismail juga turut disunat, berarti Ismail pun harus tunduk kepada perjanjian itu, bahwa Hasem hanya akan menjadi Allah atau memang Tuhannya Ismail itu adalah Tuhannya Ismail itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi juga. Betul. Nah, kalau kita komparasikan ayatnya adalah di 17 Bang Daniel, ayatnya adalah 17:7. Coba Bang baca. Kejadian 17:7. Coba dibaca. Aku akan dengar dulu. Aku dan engkau ini siapa engkau? Ibrahim gitu loh. Abraham ya. Serta keturunanmu Abraham, serta keturunan turun temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu. Itu poinnya. Dan Allah keturunanmu. Ya memang benar. Memang Allah itu Hasem. Rabi Tovia Singer, Rabi saya Tovia Singer, dan beberapa rabi besar mengatakan